Pemirsa, sistem kelistrikan di kota Kharkiv terdampak sejak serangan masif menghantam kota kedua terbesar di Ukraina ini. Kita akan bergabung dengan Iqbal Himawan langsung dari Kharkiv, Ukraina. Iqbal, seperti apa suasana malam di kota Kharkiv kali ini? Gelap gulita, Yohana, jika bisa dibilang pengamatan kami di kota Kharkiv ini karena sebagian besar arus listrik, sistem kelistrikan di sekitar kota Kharkiv ini terganggu sejak ada satu pembangkit listrik yang hancur karena rudal pada saat itu. Jadi yang menyala hanya lampu traffic light atau merah hijau di persimpangan untuk mengatur lalu lintas di sekitarnya. Kemudian lampu-lampu yang menuju ke stasiun bawah tanah ini untuk memudahkan bagi warga pada saat harus menyelamatkan diri ke bunker pada saat ada serangan udara. Jadi jika bisa dibilang pada saat saya dan rekan Levi Wardana ini menyusuri jalan-jalan di kota Kharkiv, ini merupakan kota kedua terbesar di Ukraina setelah Kiev dan juga bahkan pernah menjadi ibu kota negara. Ini seperti kota hantu ya, karena banyak sekali gedung-gedung yang ditinggalkan oleh penghuninya. Sebagian besar gedung apartemen. Kalau kami melihat melalui jalan-jalan ini hanya menyala 1, 2 atau mungkin 3 lampu dari ruangan di seluruh gedung apartemen yang seharusnya bisa menghuni ratusan atau bahkan ribuan warga tersebut. Dan berdasarkan informasi dari Kepala Administrasi Militer Regional Kharkiv oleh Shinubov, ini 4 hari lalu memang ada serangan rudal S-300 dan 1 pekan yang lalu juga ada serangan rudal yang sama. Ini mengenai Central Park atau taman yang terletak di pusat kota. Beruntung beberapa saat sebelum serangan terjadi, wali kota dan pemerintah setempat sudah menginstruksikan bagi warga untuk segera bersembunyi di bunker atau shelter bomb dan seperti stasiun kereta bawah tanah untuk melindungi diri. Dan selain itu pada malam hari juga, kalau malam ini ada yang cukup berbeda karena ini adalah Valentine's Day dan masyarakat paling tidak bisa sedikit mendapatkan atmosfer atau suasana yang berbeda. Tadi kami melihat ada beberapa orang yang membeli bunga untuk kekasihnya. Paling tidak sedikit bisa menghibur hari-hari yang biasanya setiap hari selalu penuh dengan kekhawatiran akan ada alarm serangan udara dan lain-lain. Itu yang sedikit bayangan soal malam hari di kota Kharkiv, Yohana. Ya, Iqbal, semoga memang situasi ini benar-benar cepat selesai. Nah, satu hal yang membuat penasaran adalah terkait dengan universitas yang juga tidak luput dihantam oleh rudal. Bagaimana sebenarnya dampak invasi terhadap pendidikan di sana? Sangat besar, Yohana. Yang terakhir adalah Universitas Beketov yang menjadi target serangan rudal. Ini tepatnya pada tanggal 5 Februari. Ini adalah salah satu universitas negeri yang bisa dibilang salah satu yang terbesar di kota Kharkiv, Ukraina, di mana sekilas saja terlihat kerusakan yang cukup parah. Jadi selain struktur gedung yang rusak dan sehingga tidak dapat digunakan sama sekali, seluruh kaca gedung juga sudah diganti dengan papan triplek atau kayu dan otomatis kegiatan belajar mengajar di salah satu kampus terbesar yang ada di pusat kota Kharkiv ini harus dihentikan dan dilanjutkan secara online. Ada wacana untuk mengembalikan lagi proses belajar mengajar kembali ke bangku kuliah, namun ternyata setelah dihitung biaya operasional untuk menyalakan penghangat misalnya tidak seimbang atau tidak sepadan dengan jumlah mahasiswa yang mungkin tidak akan memenuhi kuota begitu. Dan yang memprihatinkan adalah ada sebanyak 22 gedung institusi pendidikan tinggi yang hancur sejak invasi serangan Rusia. Ini berarti mencapai 95,7% total institusi pendidikan yang ada di Kharkiv. Kharkiv juga menjadi salah satu daya tarik bagi mahasiswa asing. Jika menurut data, ini ada sekitar 12.000 lebih berasal dari 102 negara sebelum invasi. Namun ini turun drastis menjadi 40%. Dan ini tersebar di 21 universitas. Mahasiswa asing tersebut kebanyakan berasal dari India yang terbesar, kemudian Maroko, Azerbaijan, dan Turki. Dan yang paling terdampak adalah salah satunya Fakultas Kedokteran yang sangat populer di Kharkiv. Sebagian besar mahasiswa asing tersebut datang ke Kharkiv untuk menempuh pendidikan kedokteran. Namun di negara asal mereka ini tidak mengakui pendidikan kedokteran secara online. Ini yang menjadi tantangan tersendiri. Jadi mau tidak mau mahasiswa asing tersebut akhirnya kembali ke negara masing-masing. Dan kebetulan pada saat di Kharkiv kami melakukan peliputan. Saya dan Levi mendatangi storage volunteer atau sukarelawan
kami juga lagi-lagi bertemu dengan seorang mahasiswi kedokteran yang sedang belajar di bunker yang juga menjadi tempat penyimpanan bantuan yang akan disalurkan ke mereka yang membutuhkan. Dia mengaku, selama saya masih bisa membantu negara saya, ya kenapa tidak, hanya ini yang bisa saya lakukan. Meskipun dia sambil mengerjakan tugas semester kedokteran dan juga dikejar deadline begitu, sambil mengatur distribusi bantuan yang akan segera diberikan. Dan kami juga sempat menemui salah seorang lagi-lagi mahasiswi kedokteran di jalan, dan dia menyatakan bahwa ingin agar perang ini segera berakhir supaya hidup kembali normal, bisa menempuh pendidikan seperti sedia kala, Yohana. Baik, Iqbal, harapan yang sama ya kita panjatkan dari Indonesia untuk masyarakat di Ukraina agar perang segera selesai. Terima kasih Iqbal Himawan dan juga Levi Wardana. Selamat kembali menjalankan tugas, hati-hati selalu di sana.